Nyonya Bianca, mobil keluarga Mika sudah pergi meninggalkan rumah ini. Suryo, tahan emosimu Suryo. Tenang Suryo. Raven, menyebalkan sekali anak itu. Bisa-bisanya dia kabur di saat ada acara sepenting ini. Pergi kemana dia, asisten? Pergi kemana anak itu? Saya juga masih kurang tahu, Pak Suryo. Saya sudah menyuruh ajudan untuk mencari tahu lokasinya dia, Raven. Panggil ajudan sekarang juga. Siapa Suryo? Ajudan, segera ke ruang makan sekarang. Malu sekali aku. Malu sekali aku di depan keluarga pejabat tertinggi kota Surandara. Bisa-bisanya Raven kabur di saat mereka sudah ada di sini. Sudah Suryo, sabar Suryo. Kamu tidak boleh emosi seperti ini. Siapa yang tidak emosi, Bianca? Kita khusus mengundang keluarga pejabat tertinggi kota Surandara untuk membahas tentang perjalanan anak kita. Tapi anak kita yang akan kita jodohkan tidak ada di rumah ini. Dia kabur entah kemana. Siapa yang tidak emosi, Bianca? Ini semua karena kamu, Bianca. Ini semua karena kamu. Kamu sadar kan? Apa kesalahanmu, Bianca? Sadar, Suryo. Ini semua karena kamu memungut anak yang bodoh itu. Kenapa kamu memungut anak yang bodoh, Bianca? Kenapa kamu memungut anak yang bodoh? Pasti ini semua karena kamu bodoh, Bianca. Makanya kamu memungut anak yang bodoh juga. Halo, Pak Suryo. Di mana lokasi Raven? Kamu sudah tahu di mana lokasinya dia? Sudah, Pak Suryo. Saya sudah mengecek data lokasi GPS dari motornya Raven. Dan dari data yang saya temukan, Raven pergi ke sebuah gedung, tempat sebuah acara diselenggarakan. Gedung? Pergi kemana dia? Acara apa yang dia datangi? Dari hasil penyelidikan saya, di gedung tersebut sedang diadakan pesta ulang tahun. Ulang tahun siapa? Yang ada di gedung itu. Sampai-sampai Raven kabur dari acara yang sangat penting malam ini. Ulang tahun siapa di situ, ajudan? Raven pergi ke ulang tahunnya di Valley. Perempuan rendahan itu lagi. Raven. Dia kabur dari acara malam ini hanya untuk datang ke pesta ulang tahun anak yang keluarganya sudah hancur itu. Apa sih yang spesial dari anak itu? Kenapa Raven tergila-gila sama orang itu? Ini karena kamu memungut anak yang miskin, Bianca. Makanya Raven itu hanya mau sama anak yang miskin juga. Raven, padahal aku sudah menjodohkan dia dengan anak pejabat yang cantik dan kaya. Tapi dia malah memilih anak narapidana yang jelek dan miskin. Ajudan. Ya, Pak Suryo. Di mana Raven sekarang? Dari pantauan GPS, sebentar lagi Raven akan sampai, Pak Suryo. Ini dia Raven. Raven, Bapak tidak sabar sekali bertemu denganmu.
Suryo kelihatannya sudah emosi sekali. Raffin pasti bakal dimarah habis-habisan sekarang. Ini dia deh Raffin, Pak Suryo. Kamu benar-benar anak pembangkang ya, Raffin. Kamu benar-benar anak pungut yang tidak tahu diri. Kenapa kamu selalu bikin masalah, Raffin? Ngapa? Kamu benar-benar bikin aku malu, Raffin. Malu sekali! Aku sudah susah payah mengundang keluarga Mika untuk datang ke sini. Tapi kenapa kamu malah bikin masalah? Kenapa? Apa susahnya sih nurut? Apa susahnya nurut, Raffin? Aku sudah memberikan kamu banyak uang dari kecil. Tapi kenapa kamu selalu bikin masalah, Raffin? Kenapa? Aku itu nggak mau dijodohin. Aku tuh nggak suka sama dia, Pak. Aku nggak mau dijodohin sama Mika. Aku bebas menentukan pilihanku sendiri. Bebas menentukan pilihanmu sendiri. Raffin, asal kamu tahu ya, Raffin. Kamu baru lahir ke dunia ini saja. Kamu tidak bisa memilih loh. Siapa yang bakal jadi orang tuamu? Dari lahir, hidupmu itu sudah ditentukan oleh kami. Jadi kamu tidak bisa menentukan pilihanmu sendiri. Tadi kamu kabur kemana, Raffin? Kamu kabur kemana, ha? Kamu kira aku tidak tahu? Kamu pergi kemana? Tadi, kamu pergi ke pesta ulang tahunnya Feli. Iya kan? Pantesan ya. Kamu tidak mau dijodohkan dengan Mika. Karena kamu memilih wanita rendahan seperti Feli. Iya kan? Aku nggak ada milih dia. Bapak, nggak usah ganggu Feli. Ajudan, bawa Raffin ke kamar sekarang juga. Dan jangan kasih dia pergi dari rumah ini. Siapa Suryo? Pak, jangan ganggu Feli, Pak. Dia nggak salah apa-apa. Bapak jangan ngelakuin yang aneh-aneh sama dia. Tenang aja, Raffin. Ini semua demi masa depan kamu. Pak! Yes, lepasin! Pak! Pak! Sekarang apa, Suryo? Yang akan kamu lakukan? Asisten? Ya, Pak Suryo? Feli masih kan? Tinggal di rumah yang saya kasih. Masih, Pak Suryo? Bagus. Kita akan buat hidup mereka lebih menderita lagi. Asisten? Asisten? Ya, Bu Isabel, ada yang bisa saya bantu? Ibu gimana ya kondisinya, asisten? Nyonya besar baik-baik saja kok, Bu Isabel. Sekarang, Nyonya besar sedang yoga di taman. Yoga? Iya, Bu Isabel. Katanya Nyonya besar ingin banyak gerak. Makanya Nyonya besar yoga di taman hari ini. Tapi nggak apa-apa ya, asisten. Boleh Ibu yoga. Boleh-boleh saja, Bu Isabel. Asalkan Nyonya besar itu tidak terlalu capek. Ibu di taman mana ya, asisten?
Taman belakang nomor 45 Bu Isabel. Bu Isabel mau ke sana? Boleh deh asisten. Baik, mari saya antarkan ya Bu Isabel. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Baik, sekian yoga hari ini. Ibu Dewi, bagus sekali gerakan hari ini. Terima kasih ya. Makasih ya Pak latihannya hari ini. Nanti bodyguard saya bakal nganterin Bapak balik ke India. Siap. Kalau begitu saya permisi ya. Seneng deh bisa ikut yoga bareng sama nenek. Nenek juga senang ditemenin sama kamu, cu. Oh iya, temen kamu Raven itu bagaimana? Dia baik-baik saja. Putri juga nggak tahu sih, Nek, keadaan pastinya kayak gimana. Tapi kemarin dia ada sih di ulang tahunnya Feli. Feli? Kamu ke ulang tahunnya Feli? Iya, Nek. Kayaknya Feli udah mulai berubah deh. Tapi Putri masih belum tahu pasti, Nek. Wah, Nenek doain yang terbaik aja deh untuk mereka berdua. Nenek gak usah ikut mikirin mereka ya, Nek. Sekarang Nenek fokus aja ya sama kesembuhannya Nenek. Iya, cu. Ibu, ada Putri juga. Iya, Mah. Tadi Putri nemenin Nenek yoga. Ibu pegel-pegel kalau diam aja, Isabel. Makanya ibu yoga hari ini. Gak apa-apa, Bu. Yang penting ibu seneng. Tapi ibu gak capek, kan? Enggak kok, Isabel. Sejauh ini ibu masih kuat-kuat aja kok, Isabel. Baguslah kalau begitu, Bu. Jangan sampai capek-capek ya, Bu. Iya, Isabel. Nyonya besar? Kebetulan sekarang adalah jadwalnya Nyonya besar untuk mandi. Nyonya besar ingin mandi sekarang? Boleh deh, asisten. Soalnya saya sudah keringetan sekali. Baik, mari gue dengan saya sekarang. Isabel, Putri, Nenek mandi dulu ya. Iya, Nek. Hati-hati ya mandinya, Bu. Pelan-pelan aja ya. Ibu nggak mau pelan-pelan. Ibu mau mandi berenang hari ini. Aduh, ibu itu jahil banget deh. Putri, kamu kapan masuk sekolahnya, Nak? Udah lama banget loh kamu liburan. Kenapa emangnya, Mah? Kamu udah gak sabar ngasih aku bekal harian ya? Iya, Nak. Uang kita jadi numpuk banyak banget ini gara-gara kamu gak pernah dapat uang bekal. Sabar, Mah. Mungkin sebentar lagi kayaknya Putri bakal masuk sekolah. Oh iya, Mah? Kenapa, Nak? Putri, sebentar lagi anniversary 1 tahun, Mah, pacaran sama King. Kapan, Nak? 8 Juli, Mah. Wah, besok dong. Kamu mau ngapain, Nak, di anniversary kamu? Putri juga belum tahu, Mah. Katanya King mau surprisein Putri sih. Tapi Putri nggak tahu surprise-nya apa. Ya namanya juga surprise. Masa kamu tahu sih, Nak? Tapi Putri kan jadi deg-degan, Mah. Kira-kira disurprisein apa ya sama King? Ya udah, kamu tunggu aja ya, Nak. Ingat, pakai baju yang bagus dan tampil yang cantik ya, Nak. Itu udah pasti sih, Mah. King. Kenapa, Mi? Adik kamu sekarang datang dari Kanada. Sekarang kamu jemput dia ya sama bodyguard, Nak. Ngapain King ikut jemput dia? Kan udah ada bodyguard. Ya kasihan adikmu sendiri, Nak. Kamu juga lagi libur kan? Temenin lah dia. Jemput dia sekarang di bandara, Nak. Emangnya Mami mau kemana, Mi? Mami ada jadwal live affiliate hari ini, King. Jadi Mami nggak bisa jemput Queen. Live-nya nggak bisa ditinggal sebentar, Mi. Ya nggak bisa lah, Nak, King. Mami kalau live affiliate ya 30 menit dapat 200 juta, Nak. Jadi Mami nggak bisa tinggalin live-nya itu lama-lama. Ya udah deh, Mi. Ya udah, kamu siap-siap dulu ya sana. Bodyguard udah nunggu tuh di mobil. Mana ini Queen? Lama banget dia datangnya. Kak King! Lama banget sih.
Sabar kak, tadi lagi ngambil bagasi soalnya. Ayo cepetan. Kak, bantu bawain kopernya dong kak. Udah mau SMA, masa masih manja? Ayo. Ih kak King. Berat banget koperku. Kak King jahat banget deh, nggak mau bantuin aku bawa koper. Biarin. Ayo jalan bodyguard. Kamu ngapain kesini? Kak King kok nanya kayak gitu sih? Ya habisnya tumben banget kamu tiba-tiba datang. Ya aku pengen aja ketemuan sama kangen-kangenan sama mami dan papi. Kalau kamu nggak pengen ketemu? Enggak, habisnya punya kakak nyebelin. Oh ya kak, Kenapa? tadi pas aku di Bandara Kanada, aku ketemu sama cewek itu kak. Kayaknya cewek itu masih mikirin kakak deh. Soalnya dia kaget banget pas ngeliat Queen. Gak usah bahas dia lagi. Tapi Kak King, kakak udah pernah bahas tentang cewek itu ke Kak Putri? Belum. Kakak nggak mau cerita sama Kak Putri? Enggak. Putri jangan sampai tahu. Kalau Kak Putri sampai tahu sendiri, Kak Putri pasti bakal marah besar, Kak. Lebih baik kakak cerita sama Kak Putri. Kakak takut ya? Udah. Gak usah bahas dia lagi. Ya deh, Kak. Aduh. Nenek kenapa, Nek? Nenek capek sekali lah, cu. Harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, nyapu, ngepel. Badan nenek itu pegel sekali, cu. Nenek capek banget ini. Ya siapa suruh, Nek? Di masa muda dulu, Nenek nggak mau nabung yang banyak. Kita jadi susah kan sekarang, Nek? Yes, nenek dulu udah nabung, cu. Cuman Apa, Nek? duitnya diambil negara lagi. Soalnya kan, itu duit hasil korupsi kakek kamu. Makanya, Nek, cari duit itu yang halal, Nek. Jangan dari duit haram. Jadi susah kan kita sekarang. Dari dulu kek kamu nasehatinnya. Jangan baru susah kayak sekarang baru kamu nasehatin. Dulu kan Feli belum lahir, Nek. Gimana sih? Kok gak diangkat-angkat sih? Kenapa lagi kamu, Cok? Ini si Rafin, Nek. Dari tadi ku telepon-telepon dia, tapi nggak diangkat sama Rafin. Lagi sibuk mungkin dia, Cok. Sibuk ngapain, Nek? Orang dia cuma biasa main game doang. Nah itu, sibuk main game. Kamu masih berharap sama Rafin, Cok? Berharap gimana, Nek? Aku nggak ada ya berharap sama Rafin, Nek. Orang Feli cuma pengen nelfon doang. Kelihatan sekali dari muka kamu, Jo. Kalau kamu itu suka sama Rafin. Udahlah, Jo. Nggak usah ditutup-tutupin kayak gitu. Kelihatan banget loh, Jo. Nenek apa-apaan sih? Aku nggak ada ya suka sama Rafin, Nek. Tapi, Jo, Nenek kasih saran ya sama kamu. Kamu nggak usah berharap lagi sama Rafin. Emangnya kenapa, Nek? Ya karena dia udah dijodohin, cu. Cu, dia itu orang yang berpengaruh, cu. Kamu jangan main-main ya sama dia, cu. Orang tuanya dia itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Kalau kamu main-main, yang ada kita yang bakal hancur, cu. Jadi lebih baik kamu mundur pelan-pelan ya, Cuk, daripada kita yang kena masalah. Kamu dengar nggak omongan nenek, Cuk? Dengar kok, Nek. Nenek apa-apaan sih? Orang Feli nggak ada suka kok sama Rafin. Ya baguslah. Pokoknya kamu jangan deket-deket lagi itu sama Rafin. Apalagi rumah ini dari mereka kan? Kita itu udah dibantu banyak sama orang tuanya Rafin. Jadi kamu jangan pernah bikin masalah. Iya, Nek.
Kamu nggak mau kan, Cu? Kita tinggal di gubuk lagi? Iya, Nek. Ya udah, Nenek mau istirahat dulu sekarang. Aduh, betul sekali badanku. Apa itu, Cu? Fel juga nggak tahu, Nek. Siapa itu? Oh, Om Suryo? Tante Bianca? Ada apa ya kalian malam-malam datang ke... Seret mereka keluar sekarang juga! Kalian? Tidak boleh tinggal di sini lagi! Ini kenapa Om Suryo? Ada apa ini, Pak? Kenapa kami tiba-tiba diusir seperti ini? Kalian masih tidak tahu kesalahan kalian apa? Ini semua karena kamu sudah mengganggu perjalanan anak saya. Seret mereka keluar sekarang! Aduh! Kalau kamu masih berani mendekati anak saya akan melakukan hal yang lebih dari ini. Kamu itu wanita rendahan, Feli. Kamu tidak pantas bersama anak saya. Kamu mendekati anak saya cuman karena mau uangnya aja kan? Ini uang buat kamu. Agar kamu tidak mendekati anak saya lagi. Dasar wanita rendahan. Ayo, Bianca. Jangan lupa dipungut uangnya. Barang-barangku! Barang-barangku! Kalian tidak boleh masuk lagi. Gimana ini? Gimana ini? Kita udah gak punya rumah lagi, Cuk! Gimana ini, Cuk? Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!